Sebenarnya pembelajaran kita di sekolah-sekolah itu masih bisa terus dipacu di tingkat yang lebih tinggi. Dan kondisi sekarang itu adalah kondisi yang memberikan momentum untuk terus dipacu meningkat. Nah, ada beberapa kesalahan guru ketika mengajar sehingga pembelajaran stagnan. Nah, itulah sebabnya mengapa pendidikan di Indonesia rankingnya ya tidak jauh dari 60, 70, begitu dari negara-negara lain. Itu artinya ada kesempatan untuk terus ditingkatkan. Salah satunya adalah menghindari 8 kesalahan yang dilakukan oleh guru. Kesalahan apa saja? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Ada 8 kesalahan yang dilakukan oleh guru ketika mengajar di kelas, dan kesalahan itu tidak dirasakan sebagai sebuah kesalahan, tidak dirasakan sebagai sebuah masalah, dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang harus diubah. Mengapa? Karena sudah terbiasa seperti itu, bertahun-tahun mengkristal, memfrozen kondisi yang seperti itu. Dianggapnya kondisi yang seperti itu, kondisi yang biasa, dan begitu saja siswa mendapatkan nilai yang baik. Padahal kondisi itu kondisi yang perlu diperbaiki dan sebuah kesalahan. Kesalahan pertama, membuka pelajaran. Banyak guru mengalami kesalahan ketika membuka pelajaran, tetapi mereka menganggap itu sebuah kebenaran, sebuah hal yang biasa. Membuka pelajarannya biasanya pasti salam, pasti wajib. Yang kedua, sapaan. Nah, di sapaan ini kadang sapaannya tidak bersahabat oleh telinga anak. Sapaannya begitu-begitu saja dan sapaannya membosankan. Yang berikutnya, ketika membuka pelajaran, menyampaikan tujuan itu tidak dikemas dengan gaya suara yang enak atau apersepsi, dilakukan hanya datar, tidak ada daya menarik bagi siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup pelajaran. Ketika menutup pelajaran, banyak guru yang biasa-biasa saja dan tidak ada kenangan, tidak ada sesuatu yang menyenangkan bagi murid karena menutupnya. Satu, terburu-buru; dua, datar; tiga, hanya satu kalimat saja dan kalimatnya itu terus. Contohnya, demikian anak-anak pelajaran hari ini, sampai bertemu, jangan lupa tugas dikerjakan. Itu saja yang diomongkan. Jadi menutup ini bagian yang teramat penting untuk menanamkan konsep pembelajaran dalam diri anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa. Banyak guru ketika di kelas gunakan bahasa individu, bukan bahasa guru. Beda loh bahasa individu dengan bahasa guru. Bahasa individu adalah bahasa yang digunakan oleh guru di rumah, di kantor guru, di ruang guru, di bersahabat dengan sesama guru yang lain. Tetapi kalau di kelas itu sudah tidak dipakai bahasa individu itu. Yang dipakai adalah bahasa guru. Bahasa guru itu bagaimana bahasa itu sejajar dengan persepsi anak, bagaimana bahasa itu dikenali oleh anak dengan bagus, dan bagaimana bahasa itu dengan penuh keakraban. Dalam dunia ilmu pembelajaran ada yang namanya bahasa guru atau teacher language. Nah, itu tidak diperhatikan. Jadi kesalahan yang ketiga adalah bahasa guru. Kesalahan yang keempat itu bertanya. Banyak guru yang tidak punya keahlian bertanya. Jadi bertanyanya selalu kenapa, kenapa, kenapa. Padahal yang benar adalah mengapa, mengapa. Lalu cara bertanyanya, bagaimana pertanyaan itu disampaikan, dalam kondisi apa. Pertanyaan yang tidak mengganggu diri anak, tidak nyinggung anak, dan seterusnya.
Kemampuan bertanya sangat dipentingkan. Tetapi banyak guru yang punya kesalahan besar dalam bertanya dan pertanyaannya justru tidak akan dijawab oleh siswa atau siswa merasa itu saja yang ditanyakan dan seterusnya. Coba refleksi diri. Itu yang keempat. Yang kelima itu memvariasikan. Banyak guru karena ngajarnya sudah puluhan kali, ratusan kali, itu flat, datar, tidak pernah memvariasikan karena tidak pernah berpikir minggu lalu apa ya, saya posisi di mana ya, sekarang saya harus seperti apa, apakah saya berdirinya ada di samping ya, apakah harus di belakang ya, apakah harus ini, apa harus lewat teka-teki atau saya variasikan dengan yang lain. Tidak sempat berpikir seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter, karakter itu menjadi beku. Maka variasikan pembelajaranmu. Nah, yang keenam itu membumikan. Ya, membumikan isi pelajaran. Bagaimana pelajaran itu dibumikan, artinya masuklah ke dunia anak dan bawalah dunia anak ke dunia kita. Artinya masuk ke dunia anak, bumikan sesuai dengan persepsi anak, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan tren anak sekarang, masuk, ya, bumikan. Membumikan materi pelajaran itu akan memberikan bobot keberhasilan yang tinggi. Nah, yang ketujuh adalah menarik dan menantang. Bagaimana pembelajaran itu memberikan daya tarik yang tinggi bagi siswa, sehingga siswa itu senang, serta siswa tertantang dengan yang disampaikan oleh guru untuk terus membaca, terus berdiskusi. Anak di rumah, dia suka dengan teka-teki. Mengapa? Karena dia menarik dan menantang untuk menjawab. Tetapi di kelas nggak menarik dan menantang karena ketakutan yang ada. Jadi rasa enggan, rasa bosan yang ada. Jadi pembelajaran harus menarik dan menantang. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bersahabat. Jadi bagaimana guru bersahabat dengan siswa. Jangan berprasangka saya orang tua, dia anak-anak. Tetapi turunkan grade-nya bersahabat. Bisa lewat tos, bisa lewat salam, bisa lewat tepuk tangan, bisa lewat mengembirakan bersama-sama di tengah anak, menyanyi bersama, gerak bersama. Yang penting ada persahabatan. Sebab kalau nanti guru dengan siswa sudah dalam konteks bersahabat, pasti materi akan dipahami bersama. Nah, yang ke-9 itu refleksi. Kuatkan refleksinya, apa yang sudah dia terima, apa manfaatnya bagi dia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang akan dia lakukan setelah mata pelajaran ini selesai. Apa yang akan dia tindak lanjuti di rumah. Refleksi ini sangat penting. Sangat penting. Nah, itulah 9 kesalahan guru yang kalau diperbaiki akan meningkat hasilnya. Demikian ya. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.